Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Marsko Cahya Indri ya. Semua bergembira, belajar ilmu agama, ilmu umum keterampilan, tetap di hari depan. Sopan santun ciri khasmu, hormati ibu gurumu, berbakti kepada orang tua, selalu berprestasi, iman dan takwa, rajin dan cendekia. Mari belajar bersama di Paut Cahya Indria, cerdas, cermat, ceria. Periksa bukunya dulu, siap? Oke, sip. Oke, Mbak Kamila, oke. Yuk. Siap. Oke deh. Masih. Bukunya coba lihat. Panjang ya, Mas Dito besok bukunya dipotong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darussa. Kali ini channel Darussa akan share tentang Museum Masjid Agung Demak peninggalan para wali. Tapi sebelumnya silakan like dan subscribe Agung Demak. Agung Demak. Maket atau miniatur Masjid Agung Demak tersimpan di museum ini. Maket itu konon aslinya dibuat oleh Sunan Kalijaga, yang memang beliau adalah arsitek. Silakan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Bicara tentang Wali Songo tentu tak lepas dari Demak yang dijuluki kota wali. Selain masjid, di Demak juga dengan mengunjungi museumnya. Museum Masjid Agung Demak terletak persis di sebelah masjid yang dibangun para Wali Songo. Berbagai koleksi bersejarah terkait Masjid Agung Demak serta Kesultanan Demak ada dalam museum. Banyak koleksi peninggalan Wali Songo yang ada di museum ini. Museum ini dibuka tiap hari dari Senin hingga Minggu pada jam kerja. Museum ini menyimpan berbagai barang peninggalan Masjid Agung Demak. Jumlah koleksi benda bersejarah di museum ini mencapai lebih dari 60 koleksi. Museum ini berdiri di atas lahan seluas 16 meter persegi yang berada di kompleks Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun oleh Wali Songo pada masa kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Kini Masjid Agung Demak sudah berusia 5 abad dan dilindungi undang-undang sebagai cagar budaya. Museum ini wajib untuk dikunjungi, karena selain berada di satu kawasan dengan masjid juga memberikan nilai dan wawasan baru. Saat memasuki museum kita akan disuguhkan berbagai tulisan dan rangkuman tentang sejarah dan tokoh-tokoh berjasa di Demak. Wisatawan tidak dibebani biaya tiket masuk museum. Fasilitas di kawasan Masjid Agung Demak juga cukup lengkap. Di museum ini disimpan beberapa koleksi peninggalan dari para wali. Di museum ini tersimpan kurang lebih ada 60 koleksi benda bersejarah. Berbagai koleksi bersejarah terkait Masjid Agung Demak serta Kesultanan Demak ada dalam museum ini. Di dalam museum ini terdapat aneka koleksi penting, seperti benda-benda peninggalan Wali Songo yang bisa dibilang koleksi utama dalam museum ini. Peninggalan Wali Songo yang begitu populer di museum ini adalah bagian-bagian dari Soko Guru yang asli. Soko Guru sendiri merupakan tiang utama Masjid Agung Demak dari 4 Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga dengan soko tatalnya. Untuk soko tatal buatan Sunan Kalijaga, maksudnya adalah serpihan kayu yang disambung menjadi satu. Kumpulan kayu yang disusun menjadi sebuah tiang kokoh ini disebut juga sebagai lambang persatuan. Keempat soko guru termasuk soko tatal yang menyangga masjid ketika pertama kali didirikan mengalami keropos dan rapuh setelah bertahun-tahun. Bagian yang mulai rapuh dipotong dan digantikan dengan yang baru, di mana tiang yang baru itu bisa dilihat menyangga masjid di bagian tengahnya. Sedangkan potongannya yang rapuh itulah yang diletakkan di museum ini. Ada beberapa potongan panjang dan pendek yang dipajang di tengah museum ini dengan pagar kaca di sekelilingnya. Salah satunya potongan soko guru Sunan Gunung Jati dengan panjang sekitar 100 cm. 4 potongan kayu berada di dalam sebuah kotak kaca. Bekas soko guru Sunan Kalijogo Kadilangu, Demak, demikian tulisan yang dipajang di dalam ruang kaca. Ukuran tiap potongan kayu beragam, mulai dari 200 hingga 725 cm. Diameter tiap potongan kurang lebih 40 cm. Potongan itu merupakan sisa kayu yang digunakan sebagai penyangga bangunan Masjid Agung Demak. Kayu itu merupakan kayu jati, tapi belum ada kepastian kayunya berasal dari mana. Diperkirakan, Agung Demak. Hampir semua kayu berjenis jati. Dulu, potongan kayu itu merupakan bagian dari penyangga Masjid Agung Demak yang tingginya kurang lebih 17 meter. 4 tiang itu merupakan karya tangan Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Tiang diletakkan sesuai 4 arah mata angin. Tapi, lantaran lapuk dimakan usia, bagian bawah kayu keropos. Agar tidak merusak bangunan, bagian itu pun dipotong dan disimpan di museum. Kemudian, kayu baru disambungkan dengan bagian penyangga yang kondisinya masih bagus.
Sehingga 4 potongan kayu disimpan di museum yang berlokasi di sisi barat alun-alun. Koleksi lainnya yang tak kalah menarik adalah pintu gledek atau pintu petir yang asli buatan Ki Ageng Selo. Dulu, pintu gledek menjadi salah satu pintu di Masjid Agung Demak. Dinamakan gledek karena konon pembuat pintu itu bisa menangkal petir, dan pintu kayu jati ini pun dapat berfungsi sebagai penangkal petir. Sama seperti soto buru, pintu gledek juga diberi pelindung kaca di bagian depannya. Pintu gledek di Masjid Agung Demak terbuat dari kayu jati dan dihiasi berbagai ukiran cantik bergambar buah kepala naga. Pintu ini konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memiliki kesaktian bisa menangkap petir. Pintu kayu jati buatannya ini diyakini dapat berfungsi sebagai penangkal petir. Oleh karena itu pintu tersebut diberi nama pintu gledek yang bermakna pintu petir. Masih ada banyak yang terdapat di museum ini, diantaranya adalah Al-Quran yang dibuat dengan tulisan tangan. Ini termasuk koleksi yang cukup langka yang bisa ditemui. Sekarang tersimpan di kotak kaca. Sekilas Al-Quran tersebut pun masih dapat dibaca dengan baik. Selain itu juga terdapat tafsir Al-Quran juz 15-30 tulisan Sunan Bonang. Konon katanya tulisan tersebut selesai ditulis saat terbitnya matahari waktu duha, tepatnya pada Sabtu tanggal 20 bulan Syakban tahun 1000 Hijriah. Koleksi museum selanjutnya adalah gentong dari dinasti Ming, hadiah Putri Champa abad 14. Sepintas, tak ada yang menarik dengan gentong itu. Warnanya coklat kehitaman dengan keadaan yang sudah tidak utuh pada bagian atasnya. Tak ada warna atau ornamen lainnya yang menghiasi permukaannya. Tetapi siapa sangka jika ternyata dua gentong itu tak terhitung nilainya karena merupakan peninggalan masa dinasti Ming abad ke-14 dan merupakan hadiah Putri Champa. Ada lagi maket atau miniatur Masjid Agung Demak. Maket atau miniatur Masjid Agung Demak tersimpan di museum ini. Maket itu konon aslinya dibuat oleh Sunan Kalijaga, yang memang beliau adalah arsitek pembangunan Masjid Agung Demak. Termasuk dalam penentuan kiblat masjid yang konon dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada lagi peninggalan para wali yang di Museum Masjid Agung Demak yaitu kentongan dan beduk. Kedua alat ini sangat bersejarah, karena pada zaman kerajaan Tempo dulu belum ada yang namanya pengeras suara seperti sekarang ini. Maka dari itu masyarakat pada zaman dahulu menggunakan kentongan dan beduk untuk menandai telah masuknya waktu sholat. Beduk dan juga kentongan dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk menandai masuknya waktu sholat. Beduk dan kentongan ini menjadi peninggalan sejarah kerajaan Demak yang juga masih bisa dilihat hingga sekarang. Di dalam museum ada juga alat-alat sumber nyowo. Asal muasal alat-alat sumber nyowo dari Sunan Kudus, dan ada tongkat kayu telentang, asal muasal dari Sunan Mandali, Wali Rosi atau Gujarat India tahun 1597 Masehi. Beliau berdakwah agama Islam di Jawa pada tahun 1615 sampai 1651 Masehi, berlanjut ke 16 kabupaten di Sumatera. Tongkat ini diserahkan untuk Masjid Agung Demak pada tanggal 30 Agustus tahun 2003 oleh Bapak Abdul Jalil dan Murtani dari Kabupaten Karimun, Kabupaten Riau. Ada lagi 2 buah paku Masjid Agung Demak tahun 1721 Masehi atau paku Buwono I. Di samping Museum Masjid Agung Demak, terdapat kolam Masjid Agung Demak dari 4 wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga dengan sokotak bukan berbagai tulisan dan rangkuman tentang sejarah dan tokoh-tokoh berjasa di Demak. Wisatawan tidak dibebani biaya tiket masuk museum. Fasilitas di kawasan Masjid Agung Demak juga cukup lengkap. Di museum ini disimpan beberapa koleksi peninggalan dari para wali. Di museum ini tersimpan kurang lebih ada 60 koleksi benda bersejarah. Berbagai koleksi bersejarah terkait Kami makan dan minum serta termasuk jadi golongan orang-orang yang doa sebelum ini. Masih ada nggak di rumah teman-teman yang masih punya bentuk kayak gini? Oh, di rumahnya Mas Abida masih ada bentuk. Ayo Mas Abida, warnanya apa Mas Abida? Coklat juga. Oh, jadi di rumahnya Mas Abida masih ada, masih
gede. Gede ini apa teman-teman? Petir. Suaranya iya gimana suaranya petir? Betul. Nah, ini konon ceritanya adalah Nabi Shalom itu bisa menangkap petir ya. Nah, ini dinamakan dengan pintu gede Ki Ageng Selo ya teman-teman. Nah, kemudian untuk hari ini baik kejadian nyata ketika kemarin ke pelajaran bersama atau teman-teman sudah pernah atau belum datang ke museum tidak dengan teman-teman dari dulu satunya saja tetapi dengan ayah atau bundanya pernah nggak? Nah, oke. Siapa yang jadi menulis tangan? Oke, yang bilang di museum ada. Oh, terus ada apa lagi? Perunggu, kolam wudhu sampai sekarang masih ada. Situs kolam wudhu dibuat bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Demak. Situs ini pada dulunya digunakan oleh para santri atau musafir sebagai tempat berwudhu yang berkunjung untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Namun, saat ini situs kolam wudhu sudah tidak dipergunakan lagi untuk berwudhu. Saat ini hanya sekedar menjadi benda bagian dari peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Ukuran kolam dari situs ini cukup besar ukurannya, yaitu 25 meter x 10 meter dengan kedalaman hingga 5 meter. Ada banyak kisah sejarah di kolam tersebut. Selain digunakan untuk berwudhu Wali Songo, kolam wudhu tersebut pernah dijadikan tempat sayembara untuk menentukan sultan keempat di Kesultanan Demak Bintoro. Inilah sebagian peninggalan yang ada di Museum Masjid Agung Demak. Masih ada banyak koleksi yang ada di museum ini. Terima kasih masih setia di channel Dalusa. Silakan like, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman, tadi kita sudah melihat video tentang apa? Museum Masjid Agung Demak. Siapa yang sudah melihat Museum Masjid Agung Demak? Ya, kemarin kita pernah lihat jalan tiga teman-teman. Sebelumnya teman-teman
kolase berbentuk masjid dengan biji-bijian. Caranya silahkan kita simak videonya sampai selesai ya. Sembari menonton video ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Masjid dari biji-bijian. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Jika sudah berhasil, kasih tahu kakak di kolom komentar.
Kalau
Maket atau miniatur Masjid Agung Demak tersimpan di museum ini. Maket itu konon aslinya dibuat oleh Sunan Kalijaga, yang memang beliau adalah arsitek Masjid Agung Demak dari 4 wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga dengan sosok bukan berbagai tulisan dan rangkuman tentang sejarah dan tokoh-tokoh berjasa di Demak. Wisatawan tidak dibebani biaya tiket masuk museum. Fasilitas di kawasan Masjid Agung Demak juga cukup lengkap. Di museum ini disimpan beberapa koleksi peninggalan dari para wali. Di museum ini tersimpan kurang lebih ada 60 koleksi benda bersejarah. Berbagai koleksi bersejarah terkait tadi dikasih lihat dulu ya, karena ini kolase, nanti gambarnya teman-teman
biar tanda
besok kita akan belajar lagi dengan memakai baju seragam yang berbeda, dengan semangat lagi yang lebih semangat lagi. Teman-teman berangkat sekolahnya besok pakai seragam warna apa? Merah. Jadi besok kita pakai ya merah, putih. Kita pakai seragam batik. Kita akan belajar dengan tema yang sama. Iya. Iya. Oh, besok lagi nih Mbak Sasa katanya besok Mbak Sasa mau bagi-bagi jajan di tanggal 16
semangat, dengan apa namanya, dengan rajin, ya toh? Semuanya. Tadi ada yang telat nggak berangkat sekolahnya? Alhamdulillah. Bu Vida minta maaf teman-teman kalau selama mengajar tadi ada yang ada kekurangan, ada yang kurang pas. Bu Vida minta maaf teman-teman. Dimaafkan apa enggak teman-teman? Dan lihat ketika nanti kita pulang sekolah teman-teman, kita kalau sampai rumah mengucapkan salam apa enggak? Siapa yang kalau masuk rumah mengucapkan salam dulu? Oh, sayangnya nggak semangat. Coba angkat tangan siapa? Siapa yang kalau pulang ke sekolah cium tangan ayah dan bundanya? Siapa yang kalau pulang sekolah ganti baju dulu? Ya, kalau kita masuk rumah, ya, kalau kita masuk rumah mengucapkan salam, ya, kalau apa namanya, kita kalau masuk rumah masuknya pakai kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Kalau kita masuk wajib kita pakainya kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan. Kalau kita mau pakai sepatu, kita memakainya pakai kaki kanan apa kaki kiri? Nah, kalau kita mau melepas sepatu atau melepas baju, kita pakainya tangan kanan atau kaki kanan atau kiri? Kalau melepas sepatu, kanan atau kiri? Kalau memakai kita memakai kaki kanan. Tapi kalau melepasnya kita melepasnya pakai kaki kiri. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Kalau kita melepas sepatu pakai kaki kiri dulu. Kemudian tadi ketika teman-teman di kantin, gitu, ketika mau tadi di kantin kejujuran, nah boleh nggak kita memberikan uang itu pakai tangan kiri? Boleh? Boleh ya? Tidak boleh, kurang sopan, kurang baik. Kalau kita mau ngasih jajan teman, mau memberikan sesuatu sama bu guru, kita menggunakan tangan apa? Tangan yang kanan. Kalau kita saling menggunakan tangan apa teman-teman? Tangan kanan. Kalau sekali lagi, kalau kita masuk kamar mandi, kita masuknya menggunakan kaki apa? Kiri. Pintar Mbak Rumah. Kalau kita keluar dari kamar mandi, kita keluar pakai kaki kanan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Yeay. Tepuk tangan sekali lagi yang semangat. Tepuk tangan tanpa berbunyi. Tanpa bunyi bisa kan? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah. Kita masih bisa bertemu untuk belajar bersama dengan teman-teman dan guru dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab dulu salamnya Bu Vida. Tadi kan teman-teman yang memberikan salam. Sekarang juga mau salam. Nanti dijawabnya dengan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapian, yang rapi pulang duluan. Oke. Mbak Arsi, Mbak Rumah, Mbak Sasa, Mbak Siva, Mas Abizer, Mas Haider, Mas Adel, Mbak Yuyen, Mbak Kamila.
Jawab terus dong. November karena Mas Ilham ingat, karena bulan ini bulan ulang tahunnya Mas Ilham ya. Nah, kemudian kita sekarang tahun berapa? Tadi kan tanggal besok tanggal 16 bulan November tahun berapa? 2023. Ulang lagi. Hari ini yuk. Hari ini hari apa? Hari Rabu tanggal 15 bulan November tahun 2023 ya. Nah, kemudian besok kita akan belajar lagi dengan memakai baju seragam yang berbeda, dengan semangat lagi yang lebih semangat lagi teman-teman.
Beda mengucapkan terima kasih karena teman-teman hari ini kita belajar dengan semangat, dengan dengan rajin, gitu. Semuanya. Tadi ada yang telat ya berangkat sekolahnya. Alhamdulillah. Bu Vida minta maaf teman-teman kalau selama mengajar tadi ada yang ada kekurangan, ada yang kurang pas. Bu Vida minta maaf teman-teman. Dimaafkan apa enggak teman-teman? Lihat ketika nanti kita pulang sekolah teman-teman, kita kalau sampai rumah mengucapkan salam apa enggak? Siapa yang kalau masuk rumah mengucapkan salam dulu? Oh, sayangnya nggak semangat. Coba angkat tangan siapa? Siapa yang kalau pulang ke sekolah cium tangan ayah dan bundanya? Siapa yang kalau pulang sekolah ganti baju dulu? Ya, kalau kita masuk rumah, kalau kita masuk rumah mengucapkan salam, ya. Kalau kita kalau masuk rumah masuknya pakai kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Kalau kita masuk wajib kita pakainya kaki kanan atau kaki kiri? Kalau kita mau pakai sepatu, kita memakainya pakai kaki kanan atau kaki kiri? Kalau kita mau melepas sepatu atau melepas baju, kita pakainya tangan kanan atau kaki kanan atau kiri? Kalau melepas sepatu kanan atau kiri? Kalau memakai kita memakai kaki kanan. Tapi kalau melepasnya kita melepasnya pakai kaki kiri. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Kalau kita melepas sepatu pakai kaki kiri dulu. Kemudian tadi ketika teman-teman di kantin, gitu, ketika mau tadi di kantin kejujuran, nah boleh nggak kita memberikan uang itu pakai tangan kiri? Boleh? Boleh ya? Tidak boleh, kurang sopan, kurang baik. Kalau kita mau ngasih jajan teman, mau memberikan sesuatu sama bu guru, kita menggunakan tangan apa? Tangan yang kanan. Kalau kita saling menggunakan tangan apa teman-teman? Kanan. Kalau sekali lagi, kalau kita masuk kamar mandi, kita masuknya menggunakan kaki apa? Kiri. Pinter Mbak Huma. Kalau kita keluar dari kamar mandi, kita keluar tangan kaki kanan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Yeay. Tepuk tangan sekali lagi yang semangat. Tepuk tangan tanpa berbunyi. Tanpa bunyi bisa kan? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah. Kita masih bisa bertemu untuk belajar bersama dengan teman-teman dan guru dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab dulu salamnya Bu Vida. Tadi kan teman-teman yang memberikan salam, sekarang juga mau salam. Nanti dijawabnya dengan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapian, yang rapi pulang duluan. Oke. Mbak Arsi, Mbak Huma, Mbak Sasa, Mbak Siva, Mas Abizer, Mas Hei